Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Kita memujinya, menyanjungnya dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan dan dilimpahkan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan di majelis ilmu, majelis zikir, majelisnya para malaikat yang turun di dalamnya para malaikat yang diliputi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan turun ke dalamnya sakinah, ketenangan, dan Allah membanggakan orang-orang yang ada di dalam majelis tersebut di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di sisinya. Majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang mulia, majelis yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk bisa hadir di majelis zikir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi majelis kita ini, pertemuan kita ini, dan kita semua yang hadir duduk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Seperti biasa, kajian kita pembacaan kitab Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama, 3 prinsip pokok, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuk atau sudah di pertengahan pembahasan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang Isra dan Mi'raj, termasuk hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah berapa tahun, Mbak? Berapa tahun? 10 tahun. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Dan di Madinah itulah
turun perintah-perintah, turun syariat zakat, puasa, haji, jihad, azan, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan lain-lain dari syariat-syariat Islam. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui selama 13 tahun di Mekkah, belum ada syariat, ya, belum turun syariat, kecuali apa itu ya, kecuali sholat ya, kecuali sholat, karena sholat itu disyariatkan ketika Nabi SAW Mi'raj, ya, naik ke atas langit itu, dan dulu sudah kita bahas. Sedangkan syariat-syariat yang lainnya, ya, syariat-syariat yang lainnya, misalnya zakat, haji, puasa, dan yang lainnya itu selama di Madinah, selama 10 tahun. Sedangkan di Mekah Nabi menguatkan akidah kaum muslimin, akidah, tauhid, begitu. Makanya ayat-ayat yang turun di kota Mekah itu berkaitan dengan apa, Pak? Berkaitan dengan iman, ya, berkaitan dengan iman. Makanya kalau antum melihat di juz ke berapa itu, 30 ya, juz 30 itu kan berkaitan dengan apa? Keimanan enggak? Nah, berkaitan dengan keimanan, ya, berkaitan dengan keimanan, iman kepada hari kiamat, kejadian-kejadian kiamat, tentang surga, tentang neraka, semua berkaitan dengan keimanan, dan semua itu turun di kota Mekah. Setelah di Madinah selama 10 tahun baru turun syariat-syariat yang lain, ya, zakat, puasa, dan yang lainnya. Setelah beliau SAW berada di Madinah selama 10 tahun, maka kata penulis rahimahullahu ta'ala, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu beliau atau penulis rahimahullahu ta'ala berkata, akhadha ala hadha 10 sinin. Beliau menjalani semua itu selama 10 tahun, yaitu di Madinah. Wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah itu beliau wafat. Semoga salawat Allah dan salamnya tetap terlimpah atasnya. Setelah 10 tahun beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan kapan wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, Pak? Hari apa? Hari Senin, tanggal berapa? Tanggal berapa, Pak? Tanggal 12. Tanggal 12 bulan apa? Rabiul Awal. Tahun berapa Hijriah? 11 Hijriah. Nah, itu beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan itu sepakat para ulama rahimahumullah ta'ala akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari itu, di tanggal itu, di bulan itu, dan di tahun itu. Sepakat para ulama. Mungkin sedikit perbedaan antara 12 dan 13. Udah itu aja. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin waktu duha, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun ke 11 Hijriah, beliau wafat, meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Loh, bukankah itu kelahiran beliau?
yang ma'ruf, yang dikenal oleh kaum muslimin. Bukankah itu kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam? Betul. Sebagian pendapat. Makanya tidak ada kesepakatan para ulama tentang kapan lahir beliau. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, tahunnya apa? Tahun gajah kan begitu. Itu nggak sepakat para ulama. Ada yang mengatakan bulan ini, tanggal ini. Ala kulli hal, kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada kata sepakat para ulama. Tanggalnya berapa, bulannya apa, nggak ada kesepakatan. Berbeda para ulama, tetapi wafat beliau sallallahu alaihi wasallam sepakat para ulama itu dia. Tanggal hari Senin waktu duha, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji tahun berapa itu? Hajinya Nabi haji apa namanya? Haji wada. Kenapa dinamakan haji wada? Haji perpisahan. Kenapa haji perpisahan? Karena haji beliau haji pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Dan setelah itu ya sudah perpisahan. Di tahun berapa kalau begitu? Tahun berapa kalau haji beliau? 11 atau 10? Ya 10 lah. 10 apa? Dzulhijjah. Tahun ke-10 Dzulhijjah. Baik. Setelah beliau haji di tahun ke-10 Hijriah bulan Dzulhijjah, beliau kembali ke Madinah. Waktu itu beliau tinggal di Madinah, kemudian haji ke Mekah. Setelah selesai haji tahun ke-10 itu beliau kembali ke Madinah. Setelah Dzulhijjah apa Pak? Muharram kan? Muharram berarti masuk tahun ke-11. Muharram, kemudian Safar. Nah, di akhir-akhir Safar ini, beliau sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang luar biasa, demam yang luar biasa, panas yang luar biasa, dan tanda-tanda kematian beliau itu sudah kelihatan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam haji wada itu, Nabi sudah ngasih tahu kemungkinan haji ini terakhir kita jumpa. Nabi sudah bilang seperti itu kepada para sahabat, kemungkinan tahun ini adalah jumpa kita terakhir. Itu sudah ada tanda-tanda tuh. Bahkan sebelumnya bulan Ramadan, ya bulan Ramadannya itu biasanya Nabi SAW didatangi malaikat Jibril untuk apa Pak? Tadarus gitu ya, tadarus Al-Quran itu setiap hari, setiap malam itu sekali. Tapi di tahun itu, di tahun ke-10 Ramadan itu 2 kali dalam semalam. Ini sudah ada tanda-tanda beliau akan meninggal dunia. Berarti kan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah ini kan beliau haji tuh. Berarti Ramadan sebelumnya ini, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ramadan ini Jibril alaihissalam datang kepada Nabi 2 kali dalam semalam untuk bermurojaah Al-Quranul Karim. Yang sebelumnya cuma sekali. Nah, ini sudah ada tanda-tanda beliau akan wafat meninggal dunia. Nah, di bulan hajinya itu Nabi sudah berkata kepada para sahabat, kemungkinan tahun ini terakhir jumpa kita nih. Setelah itu kita mungkin nggak ketemu kembali. Itu sudah ada tanda-tandanya. Apalagi di akhir-akhir bulan apa tadi itu? Sakit Safar ya? Safar ya. Muharram, Safar. Nah, di bulan Safar ini,
di akhir-akhir bulan Safar ini beliau sakit. Yang sakitnya itulah, dengan sakit itulah beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Akhir Safar, kemudian awal Rabiul Awal, tanggal 1, 2, 3, 4 itu terus beliau mengalami sakit, demam yang luar biasa. Bahkan beliau mendoakan para sahabat yang gugur di Uhud, mendoakan mereka yang biasanya nggak seperti itu gitu loh. Kemudian juga mendoakan sahabat-sahabat yang ada di kuburan apa itu? Baqi, ya, di Baqi itu beliau mendoakan mereka, memohonkan ampun untuk mereka. Kemudian para sahabat yang gugur di Uhud itu pun didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkhutbah di hadapan para sahabat, seakan-akan khutbah ini khutbah beliau yang terakhir. Seakan-akan itu pamitan kepada para sahabat dan tidak akan ketemu lagi di dunia. Ya, di antara khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayat beliau adalah ada seorang hamba yang ditawari untuk dunia atau akhirat begitu kan. Kemudian orang ini memilih akhirat. Maksudnya apa ini? Hamba di sini siapa maksudnya? Siapa ini? Beliau sendiri. Ada seorang hamba di hadapan para sahabat, ada seorang hamba yang ditawari oleh Allah, ditawari hidup di dunia terus atau meninggal begitu loh, berjumpa dengan Allah. Maka hamba ini ternyata memilih berjumpa dengan Allah, meninggal dunia. Para sahabat ini hamba siapa ini? Nah, yang paham ini siapa? Yang paham ini siapa? Abu Bakar. Abu Bakar paham bahwasanya yang dimaksud hamba tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Abu Bakar mendengar khutbah beliau yang sangat dalam itu, nangis beliau. Ditanya oleh para sahabat, kenapa menangis? Ya karena yang dimaksud dengan sahabat itu adalah hamba itu adalah beliau sendiri. Artinya beliau ini akan meninggal dunia. Karena sebagaimana yang antum ketahui bahwa setiap nabi dan rasul sebelum meninggal dunia itu ditawari, ente hidup di dunia berapa tahun atau meninggal menghadap Allah. Maka para nabi dan rasul itu milih apa, Pak? Akhirat. Akhirat. Semua para nabi dan rasul ditawarkan kepada mereka hidup terus atau menghadap Allah, meninggal. Akhirat. Tentu mereka memilih apa? Akhirat, berjumpa dengan Allah. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata memilih itu, memilih akhirat, memilih berjumpa dengan Allah. Ya karena itulah kenikmatan. Dunia kan seperti ini, capek nggak, Pak? Ya, dunia capek, Pak, ya? Yakin ya capek, Pak? Ya Allah, Pak. Capek, pusing, apa, ruwet, bulet, sumpek, mumet. Dari bangun tidur mikir ini, mikir itu, mau tidur mikir ini, mikir itu. Bahkan dalam tidur pun mikir ini, mikir itu. Dunia capek, letih. Maka mereka ya sudah memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya dia menangis radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tahu bahwasanya hamba itu adalah beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutan-urutan itu sudah kelihatan beliau itu akan meninggal dunia. Ya, bahkan di bulan Muharram itu di hari apa itu, di tahun ke berapa itu, 11 ya, Muharram dulu, Dzulqa'dah. Muharram itu kan ada puasa sunnah, puasa apa itu namanya, puasa Asyura. Puasa Asyura itu
juga oleh orang-orang Yahudi tidak waktu itu? Nah, dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Makanya di tahun itu Nabi SAW berazam kuat untuk menyelisihi mereka, menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka beliau berazam kuat untuk puasa apa itu? Tasu'a, tanggal 9 dan 10. Nah ternyata, dan beliau mengatakan, kalau umur saya panjang sampai kepada tahun berikutnya, berarti tahun ke-12, aku akan puasa Tasu'a 9 dan 10. Dan ternyata di bulan berikutnya, bulan Rabiul Awal, ternyata beliau telah meninggal dunia. Nah itu apa namanya, urutan-urutannya sudah kelihatan gitu loh, bahwa beliau itu akan meninggal dunia. Dari Ramadan, Dzulhijjah, kemudian Muharram, apalagi Safar, di akhir-akhir itu sudah kelihatan bahwa beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tetap puasa Tasu'a itu sunnah ya, sunnah. Meskipun belum dilakukan oleh Nabi, tapi kan beliau sudah berazam dengan lisan beliau dan hati beliau, berarti sudah menjadi ketetapan dan sudah menjadi sunnah Nabi SAW dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Baik. Nah, di tanggal tepat di hari Senin, ya, di hari Senin dan di subuhnya, subuh kayak gini nih, tanggal 11, tanggal berapa tadi? 12 ya? Tanggal 12 hari Senin itu Nabi SAW tidak sholat berjamaah. Dan antum tahu semua, Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun dalam seumur hidup beliau. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat jamaah sekalipun, baik itu ketika mukim maupun safar. Sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kapan? Di hari-hari beliau akan meninggal dunia ini, beliau sudah nggak kuat lagi gitu loh Pak ya. Beliau sudah nggak kuat lagi datang ke masjid. Karena disebutkan dalam riwayat yang sahih juga, ketika beliau SAW ingin berangkat ke masjid, kondisinya sangat, masya Allah, sakit banget. Antum tahu panasnya Rasul, demamnya Rasul itu 2 kali lipat daripada demam antum. Itu beliau SAW. Panas tubuh beliau dan demam beliau itu 2 kali lipat dari demam dan panasnya umat. Jadi kalau antum panasnya 40, beliau berapa? Makanya Nabi itu mengorbankan semua yang beliau miliki untuk umatnya. Beliau dari dakwah, awal dakwah itu beratnya kayak apa? Dari dakwah diusir sono, diusir sini, ya kan begitu, dicela ini, dicela itu, menanggung beban umatnya, sampai dalam masalah sakit pun demikian, 2 kali lipat daripada sakit kita. Nah, saking demamnya beliau SAW ingin tetap ke masjid gitu, tapi qadarullah ya, qadarullah sebelum berangkat pingsan dia, pingsan. Terus pingsan saja. Tanya lagi, apakah sudah ditegakkan sholat? Belum ya Rasulullah. Kemudian beliau mandi, kemudian berangkat lagi, mau berangkat ke masjid, ternyata pingsan lagi. Setelah pingsan, sadar lagi. Setelah sadar, mandi lagi. Kemudian bertanya, apakah sholat sudah ditegakkan? Belum ya Rasul, belum ditegakkan Rasul. Artinya menunggu engkau ya Rasul, belum ditegakkan. Makanya dia berangkat lagi, beliau berangkat lagi, ternyata pingsan lagi. Akhirnya sudah tidak jadi ke kuat menahan sakit.
masjid panasnya itu, demamnya luar biasa. Akhirnya beliau sholat. Nah di waktu-waktu itu saja beliau ninggalin jamaah, tidak pernah meninggalkan jamaah, selalu berjamaah. Mungkin salafat tidak pernah meninggalkan, kecuali di akhir-akhir hayat beliau ini sallallahu alaihi wasallam, karena sudah gak kuat lagi. Bahkan di akhir hayat beliau di subuh tanggal 12 dong, subuhnya itu para sahabat menunggu Nabi mudah-mudahan bisa keluar mensolat menjadi imam bagi kami. Ternyata enggak. Jadi Nabi SAW di waktu subuh itu membuka jendela rumah. Kan rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi itu kan satu tembok ya, tembok. Dan di situ ada pintu atau jendela yang langsung mengarah ke masjid. Ya, langsung mengarah ke masjid. Dan memang di situ ada pintu. Di rumah Aisyah itu ada pintu langsung ke masjid. Di gampangannya di situ loh Pak. Nah itu rumah Aisyah sebelah situ. Dan inilah pintu. Itu kalau keluar berarti masuk masjid, keluar masjid masuk kamar ruang Aisyah. Itu kecil ya, rumah Aisyah kan kecil. Nah ketika kaum muslimin para sahabat menunggu kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, qadarullah ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membuka jendela atau pintu tirai itu dan melihat para jamaah yang sedang berkumpul di masjid untuk akan melaksanakan sholat subuh. Dan itu dilihat oleh para sahabat. Wah, senang banget ini, seakan-akan Nabi mau. Dan para sahabat melihat wajah Nabi itu kayak bersinar, bukan bersinar, cerah banget, menunjukkan keridhaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, menunjukkan hati beliau itu bahagia, menunjukkan hati beliau itu senang banget, bahagia, ridho dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Seakan-akan sudah legowo gitu loh Pak, sudah siap untuk meninggalkan mereka, sudah siap meninggalkan dunia ini. Wajah beliau SAW ceria banget, dan itu dilihat oleh para sahabat yang ada di masjid itu. Dan para sahabat pun senang, dikira sudah sembuh gitu loh Pak, dikira sudah sembuh, dikira sudah wes mau datang kayaknya. Dan betul memang nggak datang ke masjid. Dan ternyata itulah perjumpaan mereka dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini. Dan itulah terakhir Nabi melihat para sahabat di waktu subuh. Padahal para sahabat itu sudah berharap mau datang, ternyata enggak datang juga. Dan Nabi melihat para sahabat itu sedang bahagia, ridho dengan mereka, puas dengan apa yang mereka lakukan itu, sehingga wajah mereka itu menampakkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, keridhaan yang luar biasa, sehingga wajah beliau itu putih sekali, ceria sekali. Nah, seperti itu. Akhirnya ya sudah, ditutup kembali tirai itu, dan itulah perjumpaan terakhir dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini. Makanya dia siangnya di waktu duha, di terik-teriknya matahari itu, nah sudah beliau wafat dan meninggal dunia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu semua di hari Senin itu, di waktu duha itu, di tanggal itu, dan di bulan itu, dan di tahun itu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak kuat lagi menahan sakit dan demam yang hebat, sehingga beliau hanya bisa berbaring. Dan waktu itu beliau berbaring di atas berbaring di
di siapa? Aisyah ya. Nah, di pelukan Aisyah, ya, di gendongan Aisyah begitu. Radhiyallahu taala anha. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa di situ. Di antaranya adalah Fatimah radhiyallahu taala anha datang ke situ. Ya. Fatimah datang kepada situ dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah anaknya itu dibisikin. Terkadang Fatimah menangis, terkadang tersenyum. Masya Allah ya. Dibisikin oleh bapaknya itu, bapaknya. Fatimah kan anaknya tadi Pak. Nah, dibisikin, tertawa, menangis, tertawa begitu. Di lain hari ditanya, kenapa ketika engkau dibisikin oleh bapakmu, ya Rasulullah SAW, tertawa, menangis, tertawa. Tertawa kenapa? Tersenyum kenapa? Kenapa tersenyum Fatimah ketika dibisikin oleh Nabi SAW? Karena beliau berkata kepada Fatimah bahwa engkaulah yang pertama kali akan berjumpa denganku dari ahli baitku. Artinya engkaulah yang pertama kali akan meninggal dunia dan bertemu denganku, ya, dari ahli baitku. Berarti senang kan? Senang kan? Ya senang ketemu sama bapaknya di akhirat. Masya Allah, senang banget. Akhirnya dia tersenyum. Dikasih tahu akan meninggal dunia, senang gitu. Antum gimana? Mau dikasih tahu meninggal, nesu nggak Pak? Waduh, gampar antum ya. Ini Fatimah bahagia sekali dikasih tahu kalau akan meninggal dunia. Engkaulah yang pertama dari ahli baitku yang akan berjumpa denganku. Itu terus meninggal. Senang dia. Dan kenapa dia menangis? Karena Nabi SAW ngasih tahu bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Menangis dia. Nah, inilah keadaan yang berbeda ya. Tersenyum, menangis, tersenyum. Nah itu sebabnya seperti itu. Masya Allah ya. Banyak peristiwa-peristiwa sebelum beliau meninggal ini sallallahu alaihi wasallam. Termasuk adalah beliau berwasiat. Wasiat terakhir beliau sebelum meninggal, dan dengan wasiat itulah beliau meninggal dunia. Apa wasiat beliau? Salat. As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga sholat, wa ma malakat aymanukum, dan jaga budak-budak kalian. Berbuat baiklah kalian kepada budak-budak kalian. Ini wasiat terakhir Nabi SAW di hari itu, di hari beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, tentang sholat. Jaga sholat, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Subhanallah ya. Kemudian di hari itu juga Rasulullah SAW di atas pangkuan Aisyah, dan kita semua tahu di atas pangkuan istri yang sangat beliau cintai dan istri yang paling mulia dari semua istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau Khadijah? Mana lebih afdal, Khadijah atau Aisyah? Mana yang lebih afdal, Khadijah atau Aisyah? Dua-duanya memang dicintai oleh Nabi SAW. Memang lebih utama, Khadijah atau Aisyah? Yes, dua-duanya mulia. Baik. Semasa Khadijah masih hidup, dialah yang paling mulia, dialah yang paling utama.
Dan ketika ada Aisyah yang paling utama karena Khadijah telah meninggal dunia. Pada zamannya dua-duanya mulia dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka di akhir hayat beliau di atas pangkuan istri yang sangat mulia, yang sangat beliau cintai, Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan disebutkan oleh Aisyah sendiri sebelum beliau meninggal dan sudah terasa kematian itu sudah di depan matanya. Saking panasnya tubuh beliau SAW, saking menggigilnya tubuh beliau, di situ ada bejana yang berisi air. Yang gitu Pak ya. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana tersebut yang ada airnya itu. Kemudian diusapkan ke wajahnya yang mulia. Innalil mauti lasakarat. Dan seperti itu. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Beliau mengatakan demikian. Jadi memasukkan jari-jarinya yang mulia itu ke bejana tersebut yang berisi air. Kemudian saking panasnya tubuh beliau, panas banget, 2 kali lipat dari panas antum tadi. Diusapkan ke wajah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam sambil bersabda, Innalil mauti lasakarat, innalil mauti lasakarat, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Apa sekarat itu Pak? Kebingungan, kepanikan, kesakitan yang luar biasa. Nabi mengalami sakarat. Beliau manusia yang paling utama, orang yang paling afdol seluruh jagat raya, mengalami apa? Sakarat. Bagaimana dengan kita? Sakarat juga? Ya, sakarat. Sakarat itu akhirnya Allah, kesakitan yang luar biasa. Bagaimana tidak sakit? Nyawa itu dicabut itu gimana rasanya? Antum dipukul kepala antum, jeger, sakitnya di sini kan? Kenapa sakit? Karena ada nyawa di situ. Ada nyawa. Coba kalau nggak ada nyawa, sakit nggak? Ya nggak sakit apa-apa, nggak ada nyawa. Karena ada nyawa itulah sakit. Terus bagaimana kalau nyawa itu mengalir dari ujung kaki mengalir sedikit demi sedikit dan melewati tulang, melewati sendi, melewati pori-pori, melewati semuanya. Apa yang terjadi dengan tubuh kita ini? Sakit. Berarti sakit. Seluruh sendi yang dilewati oleh nyawa itu akan mengalami sakit yang luar biasa. Karena nyawa itu kan mengalir. Panggil, mengalir kan? Mengalir. Bermula dari ujung kaki sana. Makanya ujung kaki itu kalau sudah nggak ada nyawanya, terasa apa? Dingin. Naik sedikit demi sedikit. Nah, yang dialiri, yang dilewati oleh ruh tadi itu jelas mengalami kesakitan yang luar biasa. Nggak akan bisa dibayangkan sakitnya itu. Ya. Kata para ulama, lebih sakit daripada siletan pedang, lebih sakit daripada gorokan gergaji. Kayak seluruh tubuh ini dicincang-cincang itu. Kenapa ya? Karena setiap sendi itu dilewati oleh ruh nyawa tadi itu, mengalir sedikit demi sedikit sampai ke tenggorokan, kerongkongan sini. Sudah terakhir mentok di sini. Baru dicabut semuanya. Set. Lalu mata terbelalak, mulut pun kebuka. Kan begitu kan? Kenapa kebuka di mata? Ya karena mengikuti arah nyawa tadi, dia diangkat, naik, dia akan mengikuti. Kan begitu, jadi mendelik gitu apa namanya. Nah, akhirnya kan, makanya kan disunahkan ketika seperti itu kan disunahkan apa? Ditutup kan ya? Nah, ditutup seperti itu. Nah,
Nabi SAW ketika mengalami sakit yang luar biasa tadi itu sampai bersabda seperti itu, inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu sekarat, sesungguhnya kematian itu adalah sekaratnya. Beliau mengalami sakarat. Bagaimana dengan umatnya, manusia terafdol, manusia termulia dari seluruh anak Adam mengalami sakarat? Bagaimana dengan kita umatnya? Bukan sakarat itu bukan berarti azab, bukan berarti siksa, bukan, bahkan itu sebuah rahmat dari Allah. Kenapa rahmat? Kenapa rahmat? Karena itu akan menghapus dosa dan kesalahan. Bukankah antum sakit sedang sakit, sabar, dapat mengampuni dosa nggak? Mengampuni dosa dan mengangkat derajat. Bagaimana ketika sakaratul maut yang sakitnya kayak gitu? Nah, semua itu akan menghapus dosa dan kesalahan, sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah dengan tidak membawa kesalahan. Enak gak ini? Enak. Jadi bukan sebuah adab, bukan sebuah siksa, tidak. Tentu bagi seorang muslim, mukmin, bukan azab, bukan siksa, bahkan itu pengampunan dosa dan pengangkatan derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi bagi orang kafir itu sebuah azab, siksa, pedih sebelum nanti di alam barzakh, sebelum nanti di akhirat, sebelum nanti di neraka jahanam, azab semuanya. Tapi bagi seorang mukmin, muslim, itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Nah, Nabi SAW mengalami sakarat, sehingga betul-betul ketika beliau berjumpa dengan Allah dengan tidak membawa sedikit pun kesalahan dan dosa. Tapi beliau mengatakan sambil mengusap wajahnya dengan air tadi itu, dengan mengatakan innalil mauti lasakarat, innalil mauti lasakarat. Setelah itu apa? Setelah itu beliau sadar bahwa kematian sudah di depan pintu, dekat banget sudah terasa. Kemudian beliau SAW mengarahkan wajahnya dan matanya beliau yang mulia ke atas langit sana, melihat ke atas. Dia tahu dan sadar dan paham kalau dia akan meninggal dunia. Kemudian tangan beliau naik sambil bersabda, ila rafiqil a'la, Allahumma ar-rafiqil a'la, Allahumma ar-rafiqil a'la. Ya Allah, aku memilih berjumpa denganmu ya Allah di tempat yang tinggi. Aku memilih berjumpa denganmu ya Allah di tempat yang tinggi, bersama para nabi dan rasul, bersama orang-orang syuhada, bersama orang-orang siddiq ya Allah. Setelah itu apa? Sedikit demi sedikit tangannya mulai lemas, dan berarti beliau telah meninggal dunia. Sedikit demi sedikit tangannya turun, sudah meninggal dunia. Itulah wafat beliau sallallahu alaihi wasallam di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha di waktu duha hari Senin itu. Subhanallah, sudah meninggal dunia. Beliau adalah manusia sebagaimana juga kita manusia. Meninggal, beliau meninggal, kita juga meninggal. Ketika itu ya sudah, para sahabat tahu bahwa Nabi telah meninggal dunia. Sedih nggak para sahabat? Wah, sedih banget. Seakan-akan kota Madinah itu apa? Gelap gulita. Yang sebelumnya terang benderang. Sebelum Nabi datang ke Madinah gelap. Sebelum Madinah, Al-Munawwarah apa namanya Madinah itu? Sebelum Madinah namanya apa? Yathrib. Kemudian diganti dengan Madinah. Al-Munawwarah penuh dengan keterangan terang. Setelah Nabi datang di situ, Madinah terang.
Meskipun tidak terang ini loh Pak, tidak terang lampu enggak, tapi terang hati dan jiwa, terang beneran. Karena hidup bersama Nabi, hidup bersama Rasul, hidup bersama orang yang mulia. Senang nggak sih? Kita sajalah kalau hidup bersama orang-orang soleh, senang nggak Pak? Senang, terasa luas gitu loh, luas. Kampung itu kayak luas banget. Kenapa? Karena di situ ada orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bisa rujukan dalam urusan agama. Senang, lega gitu loh, terang beneran. Meskipun seandainya nggak ada lampu ini. Dan itu sudah dirasakan oleh para sahabat. Meskipun tidak ada lampu seperti itu, tapi hati mereka itu terang beneran. Karena di situ ada Nabi SAW. Nah, ketika beliau meninggal dunia, apa yang terjadi? Gelap gulita. Madinah gelap gulita, tangisan para sahabat, kesedihan para sahabat, kegalauan para sahabat, sampai Umar radhiyallahu taala tidak percaya, seakan-akan nggak percaya kalau beliau meninggal dunia, dengan berkata, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, penggal lehernya. Siapa yang? Umar. Siapa yang nggak kenal Umar? Pedang sudah diada di tangannya. Masya Allah, ya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia? Masya Allah. Dan para sahabat gak ada yang berani ngomong. Yo meninggal, bahaya sudah kalau kayak gitu. Dan waktu itu Abu Bakar sedang berjauh di sana, di kebun. Abu Bakar waktu itu di kebun, disamperin sama sahabat yang lain bahwa ngasih tahu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Bergegaslah Nabi SAW datang ke rumah Aisyah dan melihat Nabi SAW sudah meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membuka membuka wajah beliau, penutup wajah beliau. Kemudian Abu Bakar mencium Nabi SAW. Engkau wangi wahai Rasulullah semasa hidup dan semasa meninggal dunia. Makanya boleh nggak mencium jenazah? Boleh? Berani namanya? Ya boleh, sunnah. Ya boleh, maksudnya boleh, ya boleh. Bahkan Nabi pun pernah melakukan itu. Abu Bakar pun melakukan untuk Nabi SAW. Kemudian berpidato di hadapan para sahabat, dan termasuk di hadapan siapa tadi? Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati. Muhammad telah meninggal. Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, kemudian sadar bahwa Nabi telah meninggal dunia. Ketika Umar mendengar pidato Abu Bakar tadi, Umar baru sadar bahwa benar-benar Nabi telah meninggal dunia. Lemes lah dia, lemes sudah. Sedih nggak ketulungan, ya Allah ya. Setelah itu beliau SAW dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian kapan dikubur Pak? Kapan dimakami? Sorenya. Kan meninggalnya duha. Waktu duha tuh sebelum duhur. Kapan meninggal? Kapan dimakami? Malamnya. Apa duhur? Waktu itu akhirnya Allah kondisinya semrawut gitu loh, apa ya? Ya Allah, kacau lagi tuh ya Allah, gelap, Madinah gelap, orang sedih. Ini siapa yang mau menguburkan beliau, siapa yang ini, siapa yang memandikan, siapa yang menguburkan, kapan dikuburkan, begini. Belum selesai masalah itu.
dan beliau dikuburkan di hari Rabu pagi. Meninggal Senin, Rabu baru dimakamkan. Kenapa? Karena kaum muslimin waktu itu memilih khalifah dulu. Siapa yang menjadi pengganti Nabi ini? Siapa yang menjadi khalifah pengganti beliau sallallahu alaihi wasallam? Karena khalifah ini penting. Yang mengurus jenazah Nabi siapa? Yang memutuskan ini siapa? Yang memutuskan ini begini siapa? Semuanya khalifah. Kalau nggak ada khalifah, repot nantinya. Ini begini dikubur di sana gitu. Maka para sahabat, kenapa Nabi SAW dikubur, dimakamkan di hari Rabu? Karena kaum muslimin lagi memilih khalifah penggantinya Nabi siapa. Berarti mungkin besoknya gitu loh, besoknya malam itu kaum muslimin bermusyawarah siapa yang menjadi khalifah pengganti Nabi. Ternyata mereka sepakat semua bahwa yang menjadi khalifah adalah siapa? Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar yang memutuskan ini dikubur di sini, dimakamkan di sini, terus begitu. Dan ternyata sahih, dan itulah yang adil, dan itulah masya Allah bijaksana mereka para sahabat. Dan ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam disolatkan di mana? Setelah terpilih menjadi khalifah itu Abu Bakar, ya sudah disolatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelumnya sudah disolatkan sendiri-sendiri aja, sendiri-sendiri. Datang sholat pulang, tidak berjamaah, sudah sendiri, sendiri-sendiri. Kemudian di hari Rabu beliau dimakamkan. Di mana dimakamkannya? Di rumah Aisyah. Kenapa di rumah Aisyah? Kenapa di rumah Aisyah? Kenapa enggak di kuburan Baqi'? Kenapa? Karena dulu Nabi sudah memohon kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku apa? Wathanan yu'bad, berhala yang disembah. Kemudian doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Nabi tidak dikuburkan di Baqi'. Coba seandainya beliau dikubur di Baqi', apa yang terjadi? Nah, sekarang saja itu, antum lihat di sana, banyak orang-orang yang ada, sebagian orang yang masya Allah nyembah kuburan, ada nggak? Minta-minta kepada kuburan, ada nggak? Enggak hanya ada, banyak banget. Seandainya Nabi dikubur di sana, kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan ternyata subhanallah, hikmah Allah mematikan beliau, mewafatkan beliau di rumah Aisyah itu, sehingga beliau dikubur di Aisyah, sehingga tidak ada peluang manusia untuk menyembah kuburan Nabi SAW. Dan juga itu karena sabda Nabi SAW. Jadi ketika bingung ini dimakamkan di mana Nabi SAW ini, bingung, ada yang mengatakan ini di sini. Kemudian Abu Bakar ingat akan sabda Nabi SAW, tidaklah Nabi dan Rasul meninggal dunia di situ, melainkan disitulah dia dimakamkan. Tidaklah semua Nabi dan Rasul meninggal di situ, melainkan disitulah mereka dimakamkan. Dan hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah itu disampaikan kepada para sahabat bahwasanya kalau Nabi meninggal di situ, ya dikubur di situ. Karena juga mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikubur di situ. Di situ di mana sih? Di kamar Aisyah. Yang meterannya itu 4 kali 3 meter, 3 meter, 4 meter, 3 sekian meter, 4 sekian meter, dikubur di situ. Kalau nggak misalnya ini ya kamarnya ya, kan nggak selebar ini kan kamar Aisyah ya, kecil lah. Nah di situ kamar tidurnya di sini nih, kamar tidur di situ. Di situ kan habis meninggal.
Ini kamarnya, tempat tidurnya. Di situ beliau meninggal dan disitulah beliau dikubur. Di sini. Kemudian tak lama kemudian, ini udah siang nih, tak lama kemudian Umar meninggalkan ya, Abu Bakar dulu ya. Abu Bakar meninggal dunia, dikubur di mana? Di sebelahnya, berarti di sini. Jadi di sana, agak ke sana, terus Abu Bakar di sini. Dan Aisyah tidur di situ. Jadi Nabi dimakamkan di sini, Aisyah tidur di situ. Kecil rumahnya, kecil Pak, kecil. 3 kali 4 tadi, kurang lebih 3 sekian 4 sekian meter kubur di situ. Dan Aisyah tidur di situ. Kemudian Abu Bakar di situ. Ya. Kemudian beberapa tahun kemudian siapa yang meninggal? Umar kubur di sini. Jadi agak mirip gitu loh Pak. Ini kepala Rasul. Kemudian Abu Bakar, kepala Abu Bakar di sini, Umar di sini. Jadi nggak lurus begini kan, jadi agak miring begini. Nah, seperti itu. Nah, kenapa Umar di situ? Karena sebelumnya Umar sudah izin sama Aisyah, kalau meninggal boleh nggak dikubur di situ. Aisyah ya silakan. Akhirnya meninggal dikubur di situ. Nah, setelah Umar tidur di situ, dimakamkan di situ, Aisyah kemana Pak? Penuh itu, iya, udah penuh. Kemana? Pindah kemana? Gak ada rumah lain kecuali itu kok. Ketahuilah kamar Aisyah itu ada dua bagian. Yang satu kamar, yang satu hujurah. Ini ghurfah, ini hujurah. Ini ghurfah itu kamar itu berarti rumah. Di sini hujurah itu kayak kamar tamu gitu loh Pak. Kamar tamu di sini. Nah di sini pintu masuk masjid sini. Terus di sini ada apa namanya itu pintu keluar masuk dari hujurah ke ghurfah. Nah beliau meninggal di sini. Di sini di ghurfah ini. Tempat tidur Aisyah di sini, yang meninggal di sini dan dikuburkan di sini. Kemudian Abu Bakar di sini. Ini kan bagian ini sekat nih kan, sekat. Waktu itu Aisyah masih tidur di sini. Dan di sini ada tirai gitu Pak, tirai yang menghalangi ini makam beliau. Kemudian ini tempat tidur beliau Aisyah. Di sini Abu Bakar, kemudian di sini Umar ya, di sini Umar. Nah, ketika sudah ada ini, Aisyah kemana? Sudah penuh nih. Apalagi di sini ada Umar. Umar ini mahramnya Aisyah enggak? Kalau Rasul suaminya, kalau Abu Bakar bapaknya, mahram. Ini Umar, mahramnya enggak? Mahram. Ya bukan mahram lah, bukan mahram, sehingga benar-benar Aisyah nggak enak kan tidur di situ. Di sini ada bukan mahramnya, meskipun sudah meninggal dunia, tapi namanya iman ya, iman nggak bisa dibohongi, nggak bisa tidur di situ. Akhirnya Aisyah pindah kemana? Pindah ke sini, pindah di sini, hujurah. Kalau ini kan ghurfah nih, kamar, pindah ke hujurah. Yang sebelumnya, sebelum pindah ke sini itu cuma separuh bangunannya, pelepah kurma, separuh badan begitu, dan belum ada atapnya. Yang ada atapnya itu ini, ghurfah, tembok atap. Nah setelah pindah ke sini baru dibikin tembok dan atap. Ya Allah, sederhana banget rumah, sederhana banget, kecil bangunannya, ini kecil bangunannya. Ya, Masya Allah. Tapi para Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sekali lagi di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah
beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dan agama sudah sempurna, tidak butuh tambahan lagi, tidak butuh pengurangan lagi, karena beliau sudah meninggal dunia dan sudah menyampaikan seluruh syariat. Tidak ada yang disembunyiin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu yang dapat disampaikan, dan mungkin nanti ada pembahasan khusus tentang wafat Nabi SAW, detik-detik wafat Nabi SAW di pembahasan khusus sirah nabawiyah, Pak ya. Insyaallah ada pembahasan itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya satu atau dua pertanyaan. Silakan. Itu seperti setiap tahun ada peringatan Maulid itu kan 12 Rabiul Awal. Iya, kenapa? Kan 12 Rabiul Awal. Ya Allah, alamnya seperti itu gimana? Sekali lagi, tanggal lahirnya Nabi tidak ada sepakat para ulama, tidak ada. Bahkan ada mengatakan bulan Ramadan beliau lahir. Tapi yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan kaum muslimin adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi nggak ada kata sepakat kok. Ahli sejarah, para ulama, salaf, ulama kontemporer, nggak ada kata sepakat kapan lahirnya Nabi, yang tepatnya itu nggak ada. Ya kayak antum lah, kayak antum. Lahirnya kan di antara orang-orang tua kita itu kan kapan lahir, tahun berapa? Kapan yo? Pokoknya waktu itu ada peristiwa apa Pak ya? Kan gitu tuh. Oh berarti itu tahun sekian. Bulannya apa yo? Terus bulan gampang, bulan ini aja deh. Tanggal berapa ya? Alah dikira-kira aja, kan begitu kan orang tua kita. Kayak saya aja misalnya nih, tahun berapa? Ya waktu itu ada peristiwa itu loh, tahun berapa? Berarti kan nggak 100% benar kan? Nah waktu itu Nabi SAW lahir ketika ada peristiwa apa itu? Pasukan gajah itu loh, Abroh, kan begitu. Tanggalnya berapa nggak jelas, nggak pasti. Bulannya juga bulan apa nggak pasti. Nanti nggak ada kata sepakat. Tapi wafat beliau sepakat para ulama, ahli sejarah, tarikh, ulama semua sepakat bahwa beliau itu meninggal dunia di hari itu, di tanggal itu, di bulan itu, di tahun itu. Allah. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian untuk selalu tetap di atas ketaatan dan ibadah kepadanya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.